Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Muhammad selaku pendamping proses produk halal dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia dengan nomor registrasi 2402005154. Baiklah, kali ini saya akan membuatkan cara atau alur pengajuan proses sertifikasi produk halal. Untuk persyaratan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha atau program sehati, yaitu ada berbagai macam syarat. Itu ada produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, terus proses produksi yang dipastikan kehalalnya dan sederhana, terus memiliki nomor induk perusahaan atau NIP, memiliki hasil penjualan tahunan atau omset maksimal 500 juta, terus memiliki lokasi atau tempat dan alat proses produk halal yang bisa dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk yang tidak halal. Terus memiliki atau tidak memiliki surat izin edar, dan produk yang dihasilkan berupa bahan, terus tidak menggunakan bahan berbahaya, terus bahan yang digunakan sudah dipastikan halalnya, itu dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai keputusan Menteri Agama, terus telah diverifikasi halalnya oleh pendamping proses produk halal, dan terus ada jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan, hasil sembelihan, terus syarat menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan atau semi otomatis atau usaha rumahan bukan usaha pabrik. Terus proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan. Dan yang syarat yang terakhir, bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan berdiri secara online melalui platform Si Halal. Kemudian untuk proses sertifikasi halal dengan persyaratan pelaku usaha, yaitu dengan daftar sebagai berikut. Ada 9. Pertama, pelaku usaha membuat akun. 2, pelaku usaha bersama pendamping proses produk halal melengkapi data permohonan. Terus pendamping proses produk halal mengecek kelengkapan data permohonan. Terus pelaku usaha mengajukan permohonan. Terus pendamping PPH melakukan verbal. Terus BPJPH melakukan verbal secara sistem. Kemudian diterima oleh komite fatwa pendamping PPH. Kemudian BPJPH kembali lagi ke BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk. Terus yang terakhir yaitu pelaku usaha menerima sertifikat halal. Alur sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha itu sebagai berikut. Dari awal pelaku usaha membuat akun, kemudian pendamping proses produk halal itu melakukan verifikasi data dan validasi verbal atas pernyataan pelaku. Kemudian BPJPH melakukan verbal secara sistem. Terus komite fatwa menerima hasil pendampingan BPH secara sistem oleh BPJPH. Kemudian kembali lagi ke BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal. Waktu proses produk halal untuk pengajuan permohonan yaitu self-declare dengan waktu 12 hari kerja sejak pengajuan permohonan ke BPJPH, kemudian verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH, penetapan halal di komite fatwa, dan sampai terbit sertifikasi halal dari BPJPH. Kemudian digitalisasi dokumen persyaratan, itu ada berbagai jenis dokumen yang harus disiapkan untuk persyaratan permohonan sebagai berikut. Ini semua ada di platform Si Halal. Kemudian akses pengajuan sertifikasi halal. Untuk pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi Si Halal dengan link website https://halal.co.id atau bisa menggunakan aplikasi mobile dari Kementerian Agama yang dapat diunduh di Play Store untuk Android dan di App Store untuk iOS. Akses web Si Halal ini bisa dibuka menggunakan browser Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft, dan browser
lainnya memiliki akses internet atau data. Kemudian tutorial penggunaan aplikasi. Di sini ada tutorial pembuatan akun pelaku usaha, terus tutorial update data pelaku usaha, tutorial pengajuan sertifikat halal, dan tutorial change dan recheck data pengajuan PU, kemudian tutorial proses verbal oleh pendamping PPH. Kemudian pembuatan akun pelaku usaha dengan cara yaitu sebagai berikut. Kita pilih klik create account, kemudian pilih tipe of user dengan pelaku usaha, terus isi nama pelaku usaha, kemudian isi email, password, dan ulang password. Terus kalau sudah, klik tombol send. Kemudian kita kembali ke menu tadi untuk login menggunakan username dan password. Kalau sudah muncul tombol tutup, klik saja. Untuk selanjutnya yaitu pilih asal pelaku dalam negeri atau domestik, kemudian klik next. Selanjutnya isi nomor untuk berusaha, klik lanjut, akan tampil data pelaku usaha, dan kemudian klik selesai. Terus untuk update data pelaku usaha, klik menu sertifikasi yang ada di sampingnya, kemudian klik menu pelaku usaha, terus ada menu edit, klik tombol edit. Di sini ada isian lagi untuk melengkapi atau update pelaku usaha. Isi nama penanggung jawab untuk pelaku usaha, isi nomor kontak, isi email, kemudian klik tombol simpan dan klik OK. Lanjut untuk isi nama pabrik atau fasilitasi produksi, kemudian isi alamat lengkap, kemudian isi nama outlet, isi alamat lengkap lagi, klik tombol bawah dengan klik tombol bawah di sini. Kemudian isikan nama penilai halal, isikan nomor KTP, pilih agama Islam, isikan nomor SK penilai halal, isikan tanggal SK, isikan nomor kontak, upload foto KTP, kemudian klik tombol tambah, terus klik tombol SK penilai halal. Untuk pengajuan sertifikasi halal atau self declare, pertama yaitu klik menu sertifikasi halal, sertifikasi, kemudian klik menu pengajuan sertifikat, terus klik tombol layanan. Di sini ada kuesioner self declare, isikan jawaban pertanyaan pada semua kuesioner. Kalau sudah, kita klik next. Dan kalau sudah isi jawaban semua, kemudian klik tombol finish. Lanjut, pilih KBLI atau usaha atau kegiatan, klik tombol daftar dan klik tombol edit. Terus pilih tab pelaku usaha. Tab pelaku usaha berisi informasi data perusahaan dan persyaratan dokumen tambahan. Itu tidak wajib, bisa diupload ataupun tidak. Bila ada bisa upload, kemudian klik tombol simpan. Terus pilih tab pengajuan, isikan kode daftar fasilitasi itu dengan kode Sahati, kode fasilitasi dari BPJPH tahun 2023. Isikan jenis layanan, jenis produk, nama usaha, area pemasaran, pilihan dada, pendamping, dan nama pendamping. Lalu klik tombol simpan. Kemudian pilih tab pabrik dan outlet, hanya menampilkan informasi pabrik dan outlet atau tidak perlu diisi kembali karena sudah diisi pada saat update data pelaku usaha. Kemudian pilih tab bahan, isi semua bahan produk yang akan diajukan sertifikat halalnya. Untuk mengisi bahan tidak bersertifikat, klik cari bahan tidak bersertifikat. Untuk mengisi bahan bersertifikat, klik cari bahan bersertifikat. Kemudian pilih tab produk. Untuk tab produk ini pilih klasifikasi produk, pilih rincian produk, isikan nama produk, isikan merek, upload foto produk, lalu klik tombol tambah, klik input bahan dan ada nama produk yang ada di daftar produk, lalu dipilih nama bahan membuat produk tersebut, lalu klik simpan. Terus pilih tab proses produk halal, isikan tahapan proses produk halal, kemudian klik tombol tambah.
Isi sampai tahapan proses selesai, menggambarkan bagaimana produk dibuat secara lengkap. Kemudian pilih simpan dan pilih tab pernyataan. Baca pernyataan berlaku terlebih dahulu, kemudian tombol setuju, lalu klik tombol download untuk mengunduh file pernyataan pelaku usaha dalam format PDF, lalu klik tombol kembali sebelah kanan. Kemudian klik surat permohonan, klik surat pernyataan SCPH. Sebelum klik kirim, pastikan pengajuan Anda sudah dicek dan dicek oleh pendamping PH. Setelah dicek dan di-recheck, baru bisa diklik kirim. Setelah klik kirim, pengajuan Anda status sudah submit PU. Pengecekan data pengajuan PU oleh pendamping PPH. Login sebagai pendamping PPH dengan memasukkan user ID dan passwordnya. Klik menu, lalu cek data pengajuan PU. Terus dari daftar PU yang ada, pilih pengajuan PU yang akan dicek dengan klik icon mata sebelah kanan. Untuk verifikasi bahan, kemudian klik tab bahan, kemudian cek dan dicek daftar bahan yang diajukan oleh pelaku usaha. Setelah itu klik tombol simpan hasil verifikasi bahan. Untuk verifikasi produk, klik tab produk, kemudian cek dan dicek daftar produk yang diajukan. Bila sudah sesuai centang setiap produk pada kolom verifikasi pendamping, setelah itu klik tombol simpan hasil verifikasi produk. Verifikasi proses produk halal, klik tab proses produk halal, kemudian cek dan dicek lalu proses produk halal yang diajukan oleh pelaku usaha. Kemudian klik kembali, dengan demikian pengecahan bahan produk proses dan proses produk halal sudah selesai. Selanjutnya pelaku usaha bisa klik kirim pengajuan. Verifikasi dan validasi oleh pendamping proses produk halal, yaitu dengan login sebagai pendamping, lalu kemudian klik menu, lalu klik proses eval, dan dari daftar PU yang ada pilih pengajuan PU yang akan verifikasi dan diklik ikon mata sebelah kanan. Terus centang semua item pada persyaratan umum, centang semua item pada persyaratan khusus, klik tombol simpan mengecapai persyaratan. Kemudian hasil verifikasi bahan sudah otomatis terisi, tinggal review saja. Terus untuk verifikasi produk, pilih proses, kemudian klik tombol simpan, lalu pilih kriteria SCPH, lalu klik tombol simpan. Kemudian klik tombol cetak laporan di sebelah kanan, lalu klik tombol cetak hasil pendampingan, klik formulir rekomendasi, terakhir klik kirim. Dengan demikian verifikasi dan validasi sudah selesai. Ini contoh hasil laporan pendamping PPH. Nah, demikian alur proses sertifikasi produk halal dari platform Si Halal. Saya selaku pendamping proses produk halal dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia. Ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.